Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, di panggung politik abad ke-21, ada satu suara yang paling berani menampar hegemoni Amerika Serikat. Suara itu bukan datang dari Rusia atau Tiongkok. Suara itu datang dari Karibia, dari Venezuela. Dialah Hugo Rafael Chavez Frias. Gaddafi mungkin menembakkan bazooka, tapi Chavez menggunakan kata-kata sebagai peluru. Di hadapan Majelis Umum PBB, ia pernah menyebut Presiden Amerika Serikat George W. Bush sebagai iblis dan mengatakan, "Di sini bau belerang." Kisah Chavez adalah kisah tentang revolusi yang dilahirkan oleh minyak, dibiayai oleh minyak, dan berakhir karena minyak. Dia membawa ideologi Simon Bolivarian, mimpi menyatukan Amerika Latin melawan penjajah, ke abad modern. Dia membuat Washington frustrasi, membuat rakyat miskin Venezuela memujanya, dan membuat dunia terbelah. Dia adalah penantang paling karismatik di era modern. Jenderal Payung dan Revolusi Bolivarian. Hugo Chavez, lahir 1954, adalah seorang pemimpin yang karismatik, meledak-ledak, dan sangat dicintai pendukungnya, Chavistas. Di satu sisi, ia adalah seorang demokrat yang memenangkan 4 kali pemilu. Di sisi lain, ia dituduh sebagai diktator yang membungkam oposisi, mematikan media, dan mengubah Venezuela menjadi alat kekuasaan pribadinya. Dia berbicara dengan bahasa rakyat biasa, memegang kekuasaan absolut, dan mendominasi setiap aspek kehidupan di negerinya. Jejak politik Chavez dimulai dari kegagalan. Pada tahun 1992, saat masih berpangkat letnan kolonel, ia memimpin kudeta militer untuk menggulingkan presiden yang dianggap korup. Kudeta itu gagal dan Chavez ditangkap. Namun, sebelum masuk penjara, ia diizinkan berbicara di televisi. Di hadapan kamera, ia berkata, "Por ahora, los objetivos que nos propusimos no fueron logrados." Untuk saat ini, tujuan yang kita tetapkan belum tercapai. Kalimat singkat itu justru membuatnya terkenal. Rakyat melihatnya sebagai pahlawan sejati yang berani bersuara, dan kata-kata itu menjadikannya ikon politik yang dihormati. Setelah dibebaskan, Chavez memenangkan pemilihan presiden secara demokratis pada tahun 1998. Ia segera meluncurkan Revolusi Bolivarian, dinamai dari idolanya Simon Bolivarian. Ia menasionalisasi perusahaan minyak negara, PDVSA, dan menggunakan kekayaan minyak itu untuk mendanai program sosial besar-besaran yang disebut Misiones Bolivarianas. Program ini berhasil mengurangi kemiskinan dan buta huruf secara signifikan, menjadikannya juru selamat di mata rakyat miskin Venezuela. Kekuatan minyak telah menjadi senjata utama diplomasi dan politiknya. Di akhir kekuasaannya, wafat 2013, Chavez meninggalkan warisan yang sangat rumit. Ia meninggalkan jutaan rakyat yang mencintainya, sebuah cita-cita persatuan Amerika Latin yang belum selesai, dan sebuah negara yang secara ekonomi hancur karena manajemen yang buruk dan sanksi internasional. Kisah Hugo Chavez adalah peringatan abadi tentang betapa mudahnya seorang idealis berubah menjadi otoriter dan betapa cepatnya kekuasaan yang absolut dapat menghancurkan sebuah bangsa, bahkan yang paling kaya sekalipun. Jenderal Payung dan 2 kata yang mengubah takdir. Hugo Chavez memasuki Akademi Militer Venezuela pada tahun 1971. Di sana, ia tidak hanya belajar strategi perang dan disiplin militer, ia menemukan idolanya,
Simón Bolivar, pemimpin revolusioner Amerika Latin yang memimpikan penyatuan benua untuk melawan dominasi asing Spanyol. Gagasan Bolivar tentang Gran Colombia, penyatuan negara-negara Amerika Selatan, merasuk ke dalam jiwa Chavez. Ia melihat Amerika Serikat sebagai penjajah modern yang menggantikan Spanyol. Di lingkungan militer yang saat itu penuh dengan korupsi dan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan sivil yang oligarkis, Chavez mulai membangun keyakinannya. Solusi untuk Venezuela bukanlah demokrasi yang ada, melainkan revolusi yang dipimpin oleh tentara. Chavez dan beberapa perwira muda yang sepemikiran membentuk kelompok rahasia di dalam barak. Mereka menamainya Movimiento Bolivariano Revolucionarios 200, MBR 200, dinamakan demikian untuk menghormati ulang tahun ke-200 kelahiran Simón Bolivar. Anggota kelompok ini adalah perwira yang didikan moralnya kuat, muak dengan korupsi, dan bertekad untuk membersihkan negara. Selama bertahun-tahun, kelompok ini bergerak di bawah tanah, merekrut perwira-perwira muda yang setia pada prinsip Bolivarianisme. Tugas MBR 200 sangat jelas, menggulingkan sistem politik yang telah gagal dan mengembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat, bukan ke tangan elit dan perusahaan asing. Setelah bertahun-tahun merencanakan, momennya tiba. Pukul 1 pagi, 4 Februari 1992, Letnan Kolonel Hugo Chavez memimpin kudeta militer serentak di seluruh Venezuela. Chavez, yang memimpin pasukan payung, menyerang beberapa sasaran penting di Caracas, termasuk Istana Presiden. Operasi militer itu bertujuan mendadak dan mengejutkan. Namun, karena kurangnya koordinasi dan kegagalan mengamankan presiden, kudeta itu gagal total. Dalam beberapa jam, pasukan loyalis pemerintah berhasil merebut kembali posisi-posisi kunci. Chavez terpojok. Ia diperintahkan untuk menyerah dan berbicara kepada rakyat melalui siaran televisi. Momen inilah yang mengubah nasib Chavez selamanya. Di hadapan kamera televisi nasional, di depan jutaan rakyat Venezuela, seorang Chavez muda yang masih mengenakan seragam militer kotor dan baret merahnya, mengumumkan kegagalan kudeta. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Compañeros, lamentablemente por ahora, los objetivos que nos propusimos no fueron logrados." Kawan-kawan, sayangnya, untuk saat ini tujuan yang kita tetapkan belum tercapai. Dua kata itu, por ahora, untuk saat ini, bukanlah pengakuan kekalahan. Itu adalah janji akan kembali. Rakyat Venezuela yang muak dengan korupsi melihat api harapan di mata perwira muda ini. Meskipun kudeta gagal dan Chavez dijebloskan ke penjara selama 2 tahun, pidato singkat itu menjadikannya pahlawan nasional. Kegagalan militernya adalah kesuksesan politik terbesarnya. Dari penjara ke istana dan lahirnya sosialisme minyak, kegagalan kudeta 1992 justru menjadi kesuksesan politik terbesar Chavez. 2 tahun ia habiskan di penjara Yare. Namun, penjara itu bukanlah akhir, itu adalah awal. Chavez menggunakan masa tahanan ini untuk membaca, menulis, dan merencanakan strategi politik jangka panjang. Di balik jeruji, ia menyadari bahwa revolusi harus memenangkan hati rakyat melalui pemilu, bukan hanya melalui tembakan senapan. Ia mengubah strategi militernya menjadi strategi populisme. Jika rakyat memilihnya, revolusi akan menjadi sah. Di penjara, karisma Chavez justru makin membesar. Para jurnalis dan pendukung berbondong-bondong datang menemuinya, mengubah penjara Yare menjadi markas kampanye raksasa. Tahun 1994, Chavez dibebaskan melalui amnesti. Begitu keluar, ia tidak menyia-nyiakan popularitasnya. Ia mendirikan gerakan Fe Republik, Movimiento Quinta República, MVR. Namanya merujuk pada visi Simón Bolivar untuk mendirikan sebuah republik baru yang adil. MVR tertarik dukungan besar dari rakyat miskin Venezuela, golongan Chavistas, yang sudah muak dengan korupsi oligarki yang berkuasa puluhan tahun.
Chavez dengan seragam militernya berkeliling desa dan kota, berpidato tanpa henti, menjanjikan pembersihan total terhadap elit lama yang ia sebut titik kehancuran Venezuela. Pada pemilihan presiden 1998, janji Chavez kepada rakyatnya terbayar tuntas. Ia memenangkan pemilu secara demokratis dengan suara mayoritas yang meyakinkan. Kemenangan ini adalah legitimasi besar. Chavez bukan lagi kolonel pemberontak yang gagal, ia adalah presiden terpilih yang membawa mandat revolusi. Langkah pertamanya di Istana Miraflores adalah merombak total konstitusi Venezuela, menghapus sistem lama yang didominasi dua partai, dan mengukuhkan kekuasaan eksekutifnya. Ia mengubah nama negara menjadi Republik Bolivarian Venezuela. Chavez segera meluncurkan program sosial andalannya, Misiones Bolivarianas. Ini adalah jantung revolusinya. Dengan kekayaan minyak negara melalui perusahaan negara PDVSA, Chavez mendanang proyek-proyek ini. Mision Barrio Adentro, di dalam lingkungan, mengirim ribuan dokter Kuba ke permukiman kumuh, favela, untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Mision Robinson, program pemberantasan buta huruf yang berhasil mengangkat jutaan rakyat miskin. Mision Alimentación, menyediakan makanan bersubsidi bagi rakyat miskin. Di mata rakyat miskin, Chavez adalah penyelamat. Ia berhasil mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan secara signifikan. Program ini adalah kunci mengapa ia memenangkan setiap pemilihan dan referendum. Ia memberikan suara dan martabat kepada kaum yang tak pernah diperhatikan oleh negara selama ratusan tahun. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaan, Chavez membawa revolusinya ke panggung dunia. Dia menggunakan kekayaan minyak Venezuela untuk membiayai kebijakan luar negerinya yang agresif. Ia menjadi pemimpin blok kiri Amerika Latin yang paling lantang. Ia bersekutu erat dengan Fidel Castro, Kuba, dan mulai mempererat hubungan dengan negara-negara anti-barat lainnya seperti Iran dan Libya Gaddafi. Chavez, sang mantan letnan kolonel yang gagal, kini berdiri di podium PBB, menantang hegemoni AS secara terbuka. Di sini, ia bukan lagi hanya pemimpin Venezuela, ia adalah pemimpin ideologi yang memberikan harapan bagi seluruh gerakan anti-imperialisme di dunia ketiga. Cengkeraman otoriter dan pertarungan sunyi sang jenderal. Setelah memenangkan pemilu, Chavez tidak puas dengan sistem yang ada. Ia menggunakan mandat rakyatnya untuk secara bertahap menghapus semua penyeimbang kekuasaan. Melalui serangkaian reformasi, ia memperpanjang masa jabatan presiden tanpa batas dan menguasai Mahkamah Agung. Revolusi Bolivarian yang tadinya menjanjikan demokrasi, kini mulai menampilkan wajah otoriter. Media-media kritis seperti RCTV dicabut izin siarannya. Oposisi politik dilemahkan. Bagi Chavez, demokrasi berarti menuruti kehendak mayoritas yang memilihnya, dan ia tidak mentolerir adanya pihak yang menghalangi kehendak itu. Ia ingin menjadi presiden abadi. Tahun 2002, para elit lama dan militer yang muak dengan sosialisme Chavez melancarkan kudeta untuk menjatuhkannya. Selama 47 jam yang kacau, Chavez ditahan. Namun, rakyat miskin Venezuela, golongan Chavistas yang mencintainya, dan sebagian militer loyalis turun ke jalan. Mereka menuntut pengembalian Chavez. Kudeta itu gagal. Chavez kembali ke Istana Miraflores dengan kemenangan dramatis. Peristiwa ini adalah titik balik. Chavez yang merasa dikhianati menjadi semakin paranoid dan represif. Ia memecat atau mempenjara ribuan perwira dan pegawai negeri yang dicurigai. Kepercayaan pada siapapun kecuali dirinya sendiri dan lingkarannya, keluarga atau loyalis menjadi hancur. Ia semakin menguasai negara dengan tangan besi. Di mata dunia, harga minyak yang tinggi selama tahun 2000-an membuat Venezuela terlihat makmur. Chavez menggunakan uang minyak itu untuk melanjutkan misionesnya dan mendanai sekutu anti-Amerika di luar negeri.
Chavez, sang mantan letnan kolonel yang gagal, kini berdiri di podium PBB, menantang hegemoni AS secara terbuka. Di sini, ia bukan lagi hanya pemimpin Venezuela, ia adalah pemimpin ideologi yang memberikan harapan bagi seluruh gerakan anti-imperialisme di dunia ketiga. Cengkeraman otoriter dan pertarungan sunyi sang jenderal. Setelah memenangkan pemilu, Chavez tidak puas dengan sistem yang ada. Ia menggunakan mandat rakyatnya untuk secara bertahap menghapus semua penyeimbang kekuasaan. Melalui serangkaian reformasi, ia memperpanjang masa jabatan presiden tanpa batas dan menguasai Mahkamah Agung. Revolusi Bolivarian yang tadinya menjanjikan demokrasi, kini mulai menampilkan wajah otoriter. Media-media kritis seperti RCTV dicabut izin siarannya. Oposisi politik dilemahkan. Bagi Chavez, demokrasi berarti menuruti kehendak mayoritas yang memilihnya, dan ia tidak mentolerir adanya pihak yang menghalangi kehendak itu. Ia ingin menjadi presiden abadi. Tahun 2002, para elit lama dan militer yang muak dengan sosialisme Chavez melancarkan kudeta untuk menjatuhkannya. Selama 47 jam yang kacau, Chavez ditahan. Namun, rakyat miskin Venezuela, golongan Chavistas yang mencintainya, dan sebagian militer loyalis turun ke jalan. Mereka menuntut pengembalian Chavez. Kudeta itu gagal. Chavez kembali ke Istana Miraflores dengan kemenangan dramatis. Peristiwa ini adalah titik balik. Chavez yang merasa dikhianati menjadi semakin paranoid dan represif. Ia memecat atau mempenjara ribuan perwira dan pegawai negeri yang dicurigai. Kepercayaan pada siapapun kecuali dirinya sendiri dan lingkaran dalamnya, keluarga atau loyalis menjadi hancur. Ia semakin menguasai negara dengan tangan besi. Di mata dunia, harga minyak yang tinggi selama tahun 2000-an membuat Venezuela terlihat makmur. Chavez menggunakan uang minyak itu untuk melanjutkan misionesnya dan mendanai sekutu anti-Amerika di luar negeri. Chavez, sang mantan letnan kolonel yang gagal, kini berdiri di podium PBB, menantang hegemoni AS secara terbuka. Di sini, ia bukan lagi hanya pemimpin Venezuela, ia adalah pemimpin ideologi yang memberikan harapan bagi seluruh gerakan anti-imperialisme di dunia ketiga. Cengkeraman otoriter dan pertarungan sunyi sang jenderal. Setelah memenangkan pemilu, Chavez tidak puas dengan sistem yang ada. Ia menggunakan mandat rakyatnya untuk secara bertahap menghapus semua penyeimbang kekuasaan. Melalui serangkaian reformasi, ia memperpanjang masa jabatan presiden tanpa batas dan menguasai Mahkamah Agung. Revolusi Bolivarian yang tadinya menjanjikan demokrasi, kini mulai menampilkan wajah otoriter. Media-media kritis seperti RCTV dicabut izin siarannya. Oposisi politik dilemahkan. Bagi Chavez, demokrasi berarti menuruti kehendak mayoritas yang memilihnya, dan ia tidak mentolerir adanya pihak yang menghalangi kehendak itu. Ia ingin menjadi presiden abadi. Tahun 2002, para elit lama dan militer yang muak dengan sosialisme Chavez melancarkan kudeta untuk menjatuhkannya. Selama 47 jam yang kacau, Chavez ditahan. Namun, rakyat miskin Venezuela, golongan Chavistas yang mencintainya, dan sebagian militer loyalis turun ke jalan. Mereka menuntut pengembalian Chavez. Kudeta itu gagal. Chavez kembali ke Istana Miraflores dengan kemenangan dramatis. Peristiwa ini adalah titik balik. Chavez yang merasa dikhianati menjadi semakin paranoid dan represif. Ia memecat atau mempenjara ribuan perwira dan pegawai negeri yang dicurigai. Kepercayaan pada siapapun kecuali dirinya sendiri dan lingkaran dalamnya, keluarga atau loyalis menjadi hancur. Ia semakin menguasai negara dengan tangan besi. Di mata dunia, harga minyak yang tinggi selama tahun 2000-an membuat Venezuela terlihat makmur. Chavez menggunakan uang minyak itu untuk melanjutkan misionesnya dan mendanai sekutu anti-Amerika di luar negeri. Chavez, sang mantan letnan kolonel yang gagal, kini berdiri di podium PBB, menantang hegemoni AS secara terbuka.
Di sini, ia bukan lagi hanya pemimpin Venezuela, ia adalah pemimpin ideologi yang memberikan harapan bagi seluruh gerakan diplomat minyak dan kawan-kawan revolusi. Meskipun berjarak ribuan kilometer, Hugo Chavez melihat Indonesia sebagai sekutu kunci di Asia, terutama karena sejarah anti-kolonialisme Indonesia, gerakan non-blok. Selama masa kepresidenannya, Chavez bertemu dengan beberapa pemimpin Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Hubungan ini sangat hangat. Chavez menghormati Gus Dur sebagai pemimpin spiritual dan moral yang berani bersuara keras melawan imperialisme. Gus Dur, dengan pandangan terbuka, melihat Chavez sebagai pemimpin yang serius dalam membela hak-hak rakyat miskin. Presiden Megawati dan SBY. Pertemuan dengan kedua presiden ini lebih bersifat pragmatis, terutama berfokus pada kerjasama energi, minyak dan gas, serta perdagangan. Chavez melihat Indonesia sebagai pasar strategis dan mitra yang memiliki suara kuat di Asia. Hubungan ini bersifat timbal balik. Indonesia melihat Venezuela sebagai negara penyeimbang kekuasaan, sementara Chavez melihat Indonesia sebagai bukti bahwa negara bekas jajahan dapat berdiri tegak. Kunjungan Chavez ke Indonesia sekitar tahun 2005 atau 2006 di era Presiden SBY adalah momen diplomatik penting. Kunjungan ini memiliki dua agenda utama, minyak untuk rakyat. Chavez menawarkan kerjasama energi yang menguntungkan Indonesia, misalnya suplai minyak mentah dengan harga bersahabat atau investasi. Ia ingin menunjukkan bahwa minyaknya adalah senjata yang bisa digunakan untuk membantu negara-negara berkembang, bukan hanya untuk memperkaya Barat. Memperkuat 6. Chavez berusaha menghidupkan kembali semangat perlawanan gerakan non-blok. 6. Menjadikannya forum untuk melawan hegemoni AS. Di Jakarta, ia menemukan kesamaan visi dengan para pemimpin Asia. Kunjungan ini sukses mengamankan kerjasama energi dan mengukuhkan citra Chavez di Asia sebagai pemimpin yang memiliki integritas ideologis meskipun kontroversial. Di panggung global, Chavez tidak pernah sendirian. Ia memimpin blok anti-Amerika yang kuat, mengikat negara-negara Amerika Latin dan sekutu lain dengan ideologi Bolivarianisme dan kekayaan minyak Venezuela. Fidel Castro, Kuba. Castro adalah mentor ideologisnya. Chavez melihat Castro sebagai ayah spiritual, dan imbalannya, Chavez memasok minyak murah ke Kuba, memastikan kelangsungan hidup rezim Castro. Nicolas Maduro, Evo Morales dan Lula da Silva. Chavez membentuk aliansi kuat dengan para pemimpin berhaluan kiri di Amerika Latin, seperti Presiden Bolivia dan Presiden Brasil. Mereka membentuk ALBA, Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America, sebuah blok ekonomi dan politik yang bertujuan menyaingi pengaruh AS di benua itu. Chavez adalah bankir dan otak dari aliansi ini. Dimanapun ia berada, Chavez selalu menjadi magnet bagi siapa saja yang ingin menantang status quo global. Meskipun punya banyak sahabat, Gaddafi memiliki musuh yang tak terhindarkan. Panggung duelnya adalah Majelis Umum PBB di New York. Chavez menggunakan podium PBB bukan untuk diplomasi, melainkan untuk konfrontasi terbuka. Klimaks konfrontasi terjadi saat ia berpidato pada tahun 2006. Sehari setelah Presiden George W. Bush berpidato di sana, Chavez berdiri di podium, mengambil jeda dramatis, lalu berkata, "Ayer vino el diablo aquí." Kemarin, iblis datang ke sini. Ia mengklaim masih mencium bau belerang di podium PBB. Tindakan ini membuat Washington geram, tetapi bagi pendukungnya di seluruh dunia, aksi Chavez adalah puncak keberanian, seorang David kecil yang berani menantang Goliat. Kontroversi ini adalah bagian dari strategi Chavez, menjadikan dirinya martir anti-imperialisme global. Kematian sang revolusioner dan warisan yang retak. Sejak didiagnosis kanker tahun 2011, Komandan Hugo Chavez terus menyangkal kelemahannya.
Pria yang paling vokal di dunia itu terpaksa melawan musuh terbesarnya, penyakit dalam keheningan di Kuba. Ia terus muncul di televisi tapi terlihat semakin lemah. Suara yang dulunya menggelegar kini terdengar serak. 5 Maret 2013, pertarungan itu berakhir. Hugo Chavez, sang mantan letnan kolonel yang memimpin revolusi di Amerika Latin, wafat di usia 58 tahun. Dunia hening. Bagi rakyat miskin Venezuela, sang juru selamat mereka telah pergi. Bagi lawan-lawannya, sebuah era telah usai. Kematiannya menandai akhir dari revolusi Bolivarian yang berpusat pada karisma satu orang. Pemakaman Chavez menjadi salah satu yang paling besar dalam sejarah modern. Jutaan rakyat Venezuela yang disebut Chavistas tumpah ruah di jalanan Caracas. Mereka menangis histeris, mereka memeluk peti matinya. Mereka tidak mengantar seorang presiden, mereka mengantar seorang ayah, seorang santo, seorang nabi yang telah mengembalikan martabat mereka. Puluhan pemimpin dunia, dari sekutu hingga musuh, datang memberikan penghormatan. Momen ini menegaskan betapa Chavez telah berhasil menjadi simbol yang melampaui batas negaranya. Ia meninggalkan jutaan orang yang benar-benar mencintainya, dan ia mewariskan utopia sosialis yang belum tuntas. Namun, setelah kepergiannya, Venezuela dihadapkan pada realitas pahit. Revolusi Bolivarian yang didirikan di atas minyak tidak memiliki jangkar ekonomi yang kuat. Setelah harga minyak anjlok, negara itu jatuh ke dalam krisis hiperinflasi dan kekurangan kebutuhan pokok. Kemakmuran era Chavez lenyap. Kisah Chavez adalah peringatan abadi. Kekuasaan yang dibangun di atas karisma dan kekayaan satu komoditas, tanpa adanya checks and balances yang kuat, akan runtuh ketika sang karisma hilang atau komoditas itu kehilangan harga. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Hugo Chavez adalah sebuah tragedi modern yang mengajarkan kita bahwa kekuasaan absolut akan selalu menuntut harga. Jika kalian tergerak oleh kisah pahit ini, berikan like pada video ini sebagai tanda kalian peduli terhadap pelajaran sejarah dan geopolitik. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Apakah revolusi Chavez membawa keadilan sosial sejati atau justru kehancuran ekonomi yang abadi bagi Venezuela? Tuliskan analisis terbaik kalian di bawah. Jangan biarkan pelajaran berharga ini hilang. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus mendongengkan sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan fatal yang sama. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Patria o muerte.